Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan praktikum kami. Perkenalkan, nama saya Gilbert Rudistira Tirango dengan NIM 2001-110. Praktikum yang berjudul Rangkaian Listrik DC dengan tujuan untuk memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah dan untuk memahami hubungan antara benda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Dengan menggunakan alat PET Colorado Simulation, yaitu simulasi online yang digunakan untuk praktikum fisika kali ini. Pendahuluan, latar belakang. Kita mulai dari definisi umum tentang arus listrik. Arus listrik didefinisikan aliran muatan listrik. Arus listrik mengukur beberapa banyak muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Muatan listrik ada yang bertanda positif dan ada juga yang bertanda negatif. Arah arus listrik didefinisikan searah dengan arah aliran muatan positif. Pada logam-logam sebenarnya yang mengalir adalah elektron yang memiliki muatan negatif. Muatan positif berupa atom-atom yang ditinggalkan elektron tidak dapat mengalir karena terikat kuat membangun logam tersebut. Mengingat definisi arus listrik searah dengan aliran muatan positif, maka arah arus listrik dalam logam berlawanan dengan arah aliran elektron. Terima kasih. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ricky dengan NIM 2001-109. Dasar teori. Hukum Kirchhoff mengikuti hukum kekekalan energi dan kekekalan muatan. Hukum ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang berisi kombinasi baterai, resistor, dan kapasitor. Dalam eksperimen ini, kami tertarik untuk menyelidiki hukum Kirchhoff untuk rangkaian arus secara DC, di mana arus listriknya adalah konstanta dan besaran arah kedua hukum Kirchhoff ini disebut sebagai hukum arus Kirchhoff atau KCL dengan hukum tegangan Kirchhoff atau KVL. Ini merupakan hukum kekekalan muatan. Kirchhoff Voltage Law. Jumlah aljabar dari perubahan potensial di sekitar jalur tertutup manapun dari rangkaian tertutup sama dengan nol. Dalam istilah matematika, pernyataan ini dapat dinyatakan sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timi Damar Sagara, NIM 2001-105 dari TPC 2020. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian metode percobaan. Peralatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah PET Colorado Simulasi, yaitu simulasi online. Langkah-langkah yang pertama yaitu klik link yang sudah tertera pada sebelah saya, terus klik on lab, lalu pilih arus konvensional dan buat dua rangkaian seperti gambar berikut. Klik on resistor, atur R1 10 ohm, R2 20 ohm, R3 30 ohm, dan R4 30 ohm. Klik baterai dan atur tegangannya pada 10 volt. Selanjutnya klik voltmeter dari sisi kanan, lalu drag untuk mengukur V1 tegangan yang melalui R1, V2 tegangan yang melalui R2, V3 tegangan yang melalui R3, dan V4 untuk tegangan yang melalui R4. Klik ammeter dari sisi kanan, lalu drag dengan R1 untuk mengukur I1, dan dengan R2 untuk mengukur I2, dengan R3 untuk mengukur I3, dan dengan R4 untuk mengukur I4. Dan selanjutnya catat nilai I1, I2, I3, I4, V1, V2, V3, dan V4 ke dalam tabel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Adi Pratama dengan NIM 2001-107. Masuk bagian nomor 4, hasil dan pembahasan. Dari praktikum yang telah kami lakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi pada bagian hasil pengukuran, setelah membuat rangkaian 1 dan rangkaian 2, maka langkah selanjutnya yaitu mengukur
tegangan dan arus seperti pada gambar berikut. Setelah hasil didapat, lalu catat dalam tabel. Masuk pada bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapatkan yaitu dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Sifat-sifat rangkaian seri dan rangkaian paralel yaitu: yang pertama, besarnya kuat arus yang mengalir pada masing-masing komponen atau beban adalah sama. Kedua, rangkaian seri juga disebut rangkaian pembagi tegangan. Hal itu karena sumber tegangan akan dibagi ke dalam banyaknya komponen yang dirangkai secara seri. Didapatkan juga sifat-sifat rangkaian paralel yaitu: yang pertama, masing-masing beban akan mendapatkan tegangan yang sama. Yang kedua, besarnya arus yang mengalir pada beban bergantung pada besar kecilnya hambatan. Yang ketiga, hambatan total rangkaian paralel bernilai lebih kecil dari hambatan seri. Akibatnya, arus total yang mengalir akan semakin besar. Saran yang kami berikan yaitu: yang pertama, kurangnya pemahaman pada materi sehingga disarankan untuk memahami terlebih dahulu materi yang akan dikerjakan sebelum praktikum. Saran yang kedua yaitu kurangnya referensi sehingga diperlukan untuk mencari lebih banyak lagi referensi dari sumber-sumber buku universitas lainnya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih.